きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Boloh, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 76. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di akhir cerita di episode 75, ketika Sakura dikagetkan dengan Togam dan Tomiyama Choji, mereka itu hanya ingin menyapa Sakura saja. Karena terakhir kali setelah Sakura berkunjung ke Sea Storm untuk mengucapkan terima kasih telah membantu perperangan saat itu, Togam dan Choji belum bertemu lagi dengan Sakura. Togam pun dengan tersenyum juga mengatakan ke Sakura bahwa luka-luka Sakura juga terlihat sudah sembuh. Dengan begitu, Sakura pun malah jadi salting dong dan mengatakan untuk mereka semua minggir saja dan berhenti untuk senyum-senyum. Belum selesai mengobrol, karena Choji melihat barbecue yang sudah dipanggang, Choji pun lalu mengajak Togam untuk ikut mencobanya. Togam pun sampai heran dong, padahal roti yang diambil Choji masih banyak. Namun itu karena Choji sudah terobsesi dengan roti lezat yang Umemiya kasih saat selesai pertarungan Sea Storm dan Bofureen saat itu. Dan Choji juga sudah berjanji bahwa akan mengunjungi toko roti itu lain kali. Maka dari itu Choji tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk mencobanya lagi. Nira yang melihat itu pun senang dong, karena mereka pada menyukainya. Kanji, Susuri, dan Tetsuba lalu mendekat ke mereka berdua. Kanji dan Susuri pun lalu menyapa Togam karena sudah lama tak bertemu. Nirai pun lalu memperkenalkan Tomiyama Choji ke Kanji dan Susuri bahwa dia adalah ketua Sea Storm. Choji pun juga menyapa halo dan lalu membagikan roti yang dia ambil. Karena Kanji sudah mendengar dan tahu banyak tentang Choji, Kanji pun lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah ketua Robo Ichisa. Susuri pun tak lupa juga memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin Gravel. Kanji pun juga senang sekali bisa bertemu mereka semua di pesta itu dan mengajak semua menjadi teman seperti dengan Fureen. Kanji pun juga menyuruh Choji untuk mengunjungi kotanya. Choji pun juga tak sabar ingin mengunjunginya. Dan Kanji juga mengatakan ke Susuri bahwa Choji itu adalah monster di balik itu semua. Sakura yang melihat Nirai sampai terengah-engah, Sakura pun lalu menanyakan ke Nirai, "Kenapa kok itu, Cok?" Nirai pun menjawab bahwa itu adalah momen bersejarah, karena orang-orang itu semua harusnya menjadi musuh, tapi mereka semua saling mengobrol santai dan berteman baik. Mendengar itu, Sakura pun lalu melihat ke mereka dan sedikit tersenyum. Tetsuba pun juga tak lupa ikut menyaut obrolan mereka dan mengatakan bahwa Tomiyama Choji itu sangat luar biasa sekali karena Choji bukan mengalahkan 2 orang Noroshi saja, tapi juga mengajar semua musuh di depannya sendirian. Bahkan Choji itu seperti one man army, seperti yang dikatakan Mitsuki dan Momoshi bahwa Choji itu seperti singa yang mengaum. Bahkan Mitsuki pun terkejut Umemiya bisa menang melawan Choji, dan Momoshi pun tak akan pernah melawan orang seperti Choji itu. Dengan lucunya, Choji pun menjawab dan mengatakan ke Togam bahwa dirinya melakukannya untuk teman mereka. Togam pun lalu mengatakan, "Karena Sakura telah meminta bantuan ke kami, maka kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik kami." Sakura pun sampai nyengir dong dan mengatakan, "Bagaimana dengan orangmu yang lain, seperti yang matanya tajam itu?" Nirai pun mengatakan, "Sako ya, dia ada di sini kok." Suwo pun juga mengatakan, "Dia juga datang."
Togam pun menjawab, "Ya, dia di sini. Tapi jangan menggoda dia terlalu buruk." Sakura melihat Togam seperti itu. Sakura pun lalu mengatakan, "Kenapa lagi? Kau tersenyum-senyum seperti itu?" Togam pun menjawab, "Aku hanya penasaran tentang apa yang akan terjadi di sisinya." Dan terlihat Sako dan Hiragi berdiri berdua. Namun mereka hanya diam saja. Inugami yang melihat itu pun sampai heran dan mengatakan, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka tidak mau bicara satu sama lain? Mereka berdua cuma berdiri seperti kayu selama 15 menit. Kaji DKK pun hanya diam dan melihat ke arah Hiragi dan Sako saja. Inugami pun juga mengatakan bahwa Togam dan Choji cukup baik karena memberi kesempatan untuk mereka berbicara. Namun Arima dan Numa pun tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan Sako dan Hiragi. Hanya saja yang Arima tahu, mereka satu SMP dan mereka berdua tersingkirkan saat pertarungannya. Karena Sako tidak pernah cerita dengan Arima dan Numa. Dan malahan Inugami yang banyak tahu tentang Sako, karena Sako bercerita dengan Inugami. Enomoto pun lalu menyuruh Kaji untuk membantu mereka mengobrol, karena Kaji pernah masuk SD dan SMP yang sama. Namun Kaji pun menolaknya, karena menurut Kaji itu masalahnya Sako. Maka dari itu Sako harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu beralih ke Sako. Sako pun merasa canggung karena Sako masih bingung akan memulai berbicara dengan Hiragi dari mana. Namun karena minuman Sako yang dia bawa tak terasa sudah habis, Sako pun lalu memulai berbicara. "Hiragi, aku akan mengambil minuman. Apa kau mau?" Hiragi pun sampai kaget dong. "Hah?" Sako pun mengatakan, "Kenapa? Apa?" Hiragi pun menjawab, "Hanya saja kau sopan banget. Kau tidak pernah berbicara seperti itu padaku." Sako pun jadi salting dong dan mengatakan, "Ya jelas, aku tidak selalu teriak-teriak." Hiragi pun sampai bingung dong dan mengatakan dalam hatinya, "Setelah ku pikir-pikir, aku merasa mungkin dia pernah bersikap sopan. Tapi aku sedang sangat marah, jadi aku tidak begitu ingat. Tunggu, tapi dia membenciku kan? Dia membenciku sampai kami bertarung duel. Apakah terjadi sesuatu setelah itu? Apakah aku mengatakan sesuatu kepadanya? Apa yang kukatakan?" Sako yang melihat Hiragi terlihat sampai bingung, Sako pun sampai tertawa. Dari situ Sako pun lalu mengatakan unek-uneknya ke Hiragi dengan perkataannya, "Setelah kami bertarung satu sama lain, aku mencoba untuk pergi dari Sea-Storm. Aku bergabung dengan mereka karena aku marah padamu. Namun kemarahan itu hanya didorong karena aku memproyeksikan perasaanku padamu. Dan aku sudah menyadari sejak lama, aku hanya marah ketika situasi tidak berjalan sesuai yang aku mau. Aku menyalahkanmu." Semua itu karena Sako masih teringat perkataan Kaji saat itu, bahwa Hiragi tidak membutuhkan Sako lagi. Lanjut perkataan Sako, "Itu hanya dendam yang tidak berguna yang aku ciptakan dengan melampiaskan kesalahanku padamu. Tapi tetap saja aku putus asa. Aku cuma fokus melawanmu. Aku pura-pura tidak melihat kebenarannya. Tapi saat kita bertarung, rasa bersalah membuatku tak bisa lagi berpaling. Lalu aku tak percaya betapa geringsnya aku. Aku ingin menggali lubang dan mengubur diriku di dalamnya." Hiragi pun lalu mengatakan, "Tapi kau tidak menyerah." Sako pun mengatakan lagi, "Setelah pertarungan melawan Furin, tim kami saling berkelahi. Seluruh unit mulai hancur. Aku mengabaikannya saja dan ingin pergi. Tapi saat aku mencoba pergi, satu Gohaiku menarikku dan memarahiku tepat di depan mataku. Sesuatu yang dulu tidak bisa aku lakukan, kini dapat dia lakukan dengan mudah.
aku menyerah. Aku tersesat. Tapi berkat ucapannya, aku menyadari kalau tempat ini dan orang-orangnya menjadi tidak tergantikan dalam hidupku. Ditambah lagi saat aku melihat mereka berdua tidak pernah lari dari kesalahan dan memilih tetap menghadapinya, aku pikir sudah seharusnya aku menghadapi diriku sendiri juga, meski itu menyakitkan. Dari situ, Sako pun lalu mengatakan ini. Hiragi, kau tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku benar-benar minta maaf. Dengan ucapan dalam hati Sako, akhirnya aku bisa mengucapkannya. Hiragi melihat itu pun dan akan mengucapkan Sako. Baru mengucapkan saja, Inugami pun bersin dong. Sampai mereka semua yang menguping pun sampai malu. Arima pun sampai kesal dengan Inugami. Kenapa kau itu bisa-bisanya di momen seperti ini? Inugami pun dengan santainya menjawab, ya mau gimana lagi? Tidak ada orang yang bisa menghentikan untuk bersin. Sako pun lalu berteriak dong. Kalian ini kenapa sih, cok? Mereka pun lalu kabur saja dong. Dah selesai, sampai di sini ya bre. Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sawer juga boleh loh. Link di bio.